Ilahinas apa artinya, Bu? Ilahinas. Tuhan adalah manusia. Bukan, itu sesembahan manusia. Bisa dikatakan seperti itu enggak kan? Nanti itu panjang ceritanya. Datang awal dulu kita ngobrol. Iya, kita ngobrol. Enak ya kan? Ya enggak? Kan Pak Julius bilang dari Kristen ke Islam kenapa? Kena belajar kan begitu. Kita sama-sama belajar. Oke. Matius 15:24, ibu ini domba yang tersesat dari umat Israel. Bukan domba yang tersesat. Domba tersesat itu ada bungsu sama disulung. Disulung mengabdi pada bapaknya. Enggak, biar Goldian aja. Dan dia udah susah menjadikan Dua-duanya. Ya, silakan. Ada berapa? 3 ya yang murtad ya? Iya. Bentar, aku mau tanya ibu siapa namanya? Binten. Ibu Inten. Sebelumnya dari Islam. Masuk Kristen kapan? Enggak mau. Saya masuk Kristen 2013. Dia itu kena marah. 2013. Itu waktu di Jakarta. Tadi Jakarta. marah aku. Alasannya? Enak. Saya Padahal gue ya, tuh Pak, tinggal Mas, enggak saya mau. bisa masuk Kristen ini, tangan kami patah. Oh, tangan ibu patah. Kami bilang sama, kan kami dibantu dengan Romo Dibantu sama Romo. Cengkareng. Romo Saya Cengkareng. bilang, Romo, kalau tangan saya bisa sembuh, saya percaya dengan Tuhan. Tapi kalau saya tidak sembuh, saya masih agama kami sendiri. Saya bilang, kata Romo, yakin, saya bilang. Langsung dia bilang, kamu bisa menyebut nama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya bilang, diajarin nama dia, Tuhan Yesus, sembuhkan tangan kami. Dengan cara apapun bisa sembuh. Saya langsung bilang, Tuhan, kami akan sembuh, kami akan melayani kamu, aku akan menginjak kamu, dan aku akan dibaptis dengan nama Tuhan Yesus. Saya bilang. Oh, gara-gara ibu sakit, kemudian ada Romo yang Nah, ini ada ibu. Oh, kira-kira gitu teman-teman. Bapak, sini Pak. Nama Yesus, waktu saya di rumah tahun 2019. Bentar, Bapak siapa namanya? Muhammad Iqbal panggil Akbar. Bapak Muhammad Iqbal, panggilannya Pak Iqbal. Saya mengenal Yesus yang kemudian tahun 2020. 2020 baru-baru ya? 2019 saya kabur dari rumah, saya meninggalkan keluarga saya, istri saya karena saya salah jalan. Jalanin semuanya. Saya pertama diajak sama Hakim yang di Monas. Saya habis makan nasi Monas, ya lo mau makan nasi KFC gak? Sabtu jam 2, saya ingat banget. Acara jam 2 Pak Manulang. Mana? Tuh. Tapi ibadah dulu ya, terus kesadaran kayak ini. Tapi lama-lama saya pikir makan itu ke gereja itu bukan nyari nasi, bukan nyari makan, nyari Tuhan. Dan disitulah ada ketenangan buat saya. Saya putuskan bahwa bukan saya memilih Yesus. Oh, karena ketenangan ibadah di gereja, Bapak. Enggak perlu di gereja. Enggak perlu dengar lagu-lagu rohani. Oh, dengar lagu rohani ada ketenangan. Bapak menyimpulkan Yesus memilih Bapak. Karena bukan dia. Ini anak-anaknya, Pak. Ini anak saya. Ini istrinya. Bukan. Oh, kira istrinya. Ibu. Kalau saya sih masalah beragama ini dari kecil ya, orang tua saya Katolik. Orang tua Katolik. Iya, ibu saya melahirkan saya meninggal, jadi saya diurusin nenek saya. Oh, diurusin nenek nenek. saya itu seorang ustad. Oh, ustazah. Ya, kalau perempuan dia ustazah. ngajar ngaji malam. Kalau kami dulu di PTP 5 tuh di Medan, dia ngajar ngaji malam, makanya saya pinter ngaji. Dari mulai ilmu sorob. Bisa tapi baca ayat Al-Quran. Coba aku cek. Bil madi huwa humahum ya humahunna anta antuma antum anti antuma antuna nahnu bil mudori. Ada ayat yang saya nama Yusuf. Sungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Wal asri. Kok wal asri? Salah. Sejak kapan itu jadi surat? Iyalah. Enggak, coba apa surat? Coba wal asri itu ayatnya gini, wal asri innal insana lafil khusri amanu wa amilus solihati wa tawasabil haqi wa tawassaw bis sabr. Kalau itu alam nasro. Nah, gitulah. Betul. Gimana? Begitu. Oh, jadi kalau suruh Ibu hidup di lingkungan Islam. Iya. Singkatnya, kenapa tiba-tiba memilih masuk Kristen dan menyembah Tuhan yang jadi manusia? Itu bukan pilih. Saya udah biasa ya. Orang tua saya Katolik. Orang tua Ibu Katolik. Iya, jadi udah terbiasa gitu. Saya juga belum menentukan agama harus apa gitu. Karena bagi saya agama itu nggak penting. Bagi saya. Tiba-tiba kok milih nyembah manusia yang jadi Tuhan? Ini mau diopini kemana nih? Enggak kan gitu. Saya menikah tahun 2002. 2002. Suami saya Katolik.
Saya menikah juga di Singapura karena dulu dia Oh, seorang menikahnya dosen. di Singapura. Dia seorang dosen di Universitas Batam Internasional. Setelah itu kita menikah, kita belum punya anak ini sampai dengan tahun Oh, 2017. Begitu. Terus Ya, saya yakin kalau hanya Yesus lah jalan ke surga. yang mengkaruniakan anak kira-kira Yesus gitu ya. Walaupun padahal dia adalah soalnya jalan, gini, bukan dia tujuan jalan ya. daripada Iya jalan ya, bukan tujuan. Iya, benar. Tujuannya siapa? Kalau saya melihat begini, Tujuannya Bapak. Ihdinas siratal Oke, menarik. mustaqim. Idina siratal mustaqim. Tunjukilah, dia hanya menunjuk. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Berapa tahun saya sholat 5 waktu. Terus berdoa ya Allah Bukan iya tunjukkanlah ya, kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas tunjukin, cuma tunjuk aja. Seperti Mas misalnya, kolong itu mana? Itu sana. Nah, tapi kan kita berliku-liku sampai ke sana kan nggak tahu. Oh iya, tujuannya kolong kan? Iya, tapi Oke. kan nggak tahu berliku-likunya kemana gitu. Terus jalan yang lurus, jalan yang lurusnya siapa? Yesus. Menarik gak apa-apa keimanan ibu. Berarti selama ibu berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, nemu jalan yang lurusnya Yesus. Iya. Bukan tujuan yang lurus. Saya Oh, bukan tujuan. Saya bukan tujuan yang bukan lurus. begini. Dia jalan loh, Saya Yohanes 3:16. Akulah jalan bukan, kebenaran dan saya ada memori sendiri. Saya 2 kali umroh. 2 kali Karena umroh. waktu itu umroh itu kita kena nenek saya ustazah. Iya. Di PTP itu setiap tahun dia menuntun untuk untuk orang umroh naik haji di sana. Nenek saya yang bawa gitu. Jadi kita dikasih gratis dari PTP, tiketnya itu dari PTP 5 Nusantara itu kita dikasih gratis. Begitu udah itu sampai sana saya umroh pertama nggak ada yang nggak ada yang nyelkit gitu loh, biasa-biasa aja. Terus umroh yang kedua saya berpikir gini, ini mengelilingi Ka'bah ya, soalnya masuk YouTube sih, kalau saya ngomong nanti penistaan Oh, agama. aman Bu, aku yang tanggung jawab. Enggak. Gimana keliling Ka'bah, Soalnya nanti penistaan agama. Enggak aman, aku yang tanggung jawab, Bu. Yang penting asli, jangan Iya. main-main ibu. Loh memang iya. Di Singapura ada Universitas Batam Internasional. Ada. Oh, Putar jadi tri. mantan suaminya dosen situ. Ini ada buktinya. Oh iya ya, siap. Mana Bu? Gimana sambil lanjut di Ka'bah ngapain? Ibu umroh 2 kali. Udah itu saya pas terakhir Lanjut aja, nggak apa-apa. saya kepingin tahu gitu. Mana Bu? Tunggu PDF-nya ya. Punya paket nggak Ibu? Punya. Selalu ngejek pulang aja Bu. Misionaris ibu ini loh. Bukan Ibu ini kayaknya penginjil. bukan kayak gitu. Ibu siapa tadi namanya? Sisilia. Ibu Sisilia. Mana PDF-nya juga banyak. Nggak apa-apa Bu, nggak penting Bu. Nggak apa-apa. Udah, anggap kami percaya ya. Lanjut Bu, yang tadi menarik, yang pas di Ka'bah. Pas di Ka'bah itu kan 7 kali kita keliling gitu kan. Saya pagi subuh, sebelum subuh saya udah berniat memang mau mencium Ka'bah itu. Tapi setelah saya masuk itu, saya cium Ka'bah itu, di situ saya berpikir gini, loh ini kok cuma maaf ya, ini kok cuma batu gitu. Bangunan kok cuma batu. Bangunan. Iya, saya kan itu kan yang Itu- diciumin, itu yang saya Itu yang cium. Ibu kira. Itu yang saya cium Mas. Bentar aku mau tanya. Aja Raswan. Itu yang Ibu kira itu Tuhan. Ibu berhasil cium. Saya berhasil mencium itu. Itu Ibu ngiranya batu itu Tuhan. Bukan. Terus Ini kan katanya. iya nggak apa-apa lagi. Sih belum apa-apa. Karena aku mau nyium aja Raswan nggak sanggup. Saya itu makanya sekali Saya juga mau nyium saya nggak Hajar bisa. Aswad juga Tapi setelah nggak 2 sanggup. kali saya ke sana saya bisa gitu. Karena saya niat itu jam 2 pagi Dapat saya jalan. karunia Allah ya betul. Abis itu malah dipilih jadi Kristen. Gimana Kristen Nggak tahu. memilihnya? Ya, Oh, aduh. Saya pernah ketemu Yesus. Mimpi. Kok tiba-tiba jadi Yesus nyebut hukum terutama itu tema Israel. Saya Allah Elohim. Saya Dengarlah ya orang Israel, Allah Tuhan kita Allah itu Esa. tahun 2015 2015. terakhir. Oh, masih baru lah ya. 2015 enggak lah ya 2000 Di iya 2000 Di Mekah berapa hari kemarin? 2005 setengah bulan setengah bulan.
Karena kita dapat nenek saya Setengah bulan kok 15 hari? 12. Setengah itu kan kita dapat tur gitu loh. Karena kan nenek saya itu ustazah di PTP Perkebunan 5 Sungai Karang. Sungai Karang. Ya, itu kita dikasih uang, namanya tiket gratis karena dia Udah ya? yang membimbing. Oke, Ibu. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Nanti ada acara khusus sama Ibu. Ini udah panggilan dari Allah, Tuhannya Yesus. Terima kasih Bu, terima kasih Bapak. Tuhan memberkati, sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ya, teman-teman sudah lihat ya di video pembukaan, ini adalah salah satu alasan dari mengapa ada yang mau murtad, teman-teman. Jadi kita tahu banyak sekali ya kesaksian-kesaksian murtadin yang kita dengar, yang kita lihat. Dan yang paling ngetren, paling sering jadi alasan kenapa orang murtad, tentu saja karena perjumpaan, teman-teman. Karena perjumpaan kepada satu sosok kan begitu, yang mereka imani, mereka percaya bahwa itu adalah Yesus. Terus cerita tentang doa mereka dikabulkan. Wah, saya berdoa selama ini tidak dikabulkan. Tetapi saat saya berdoa kepada yang ini, doa saya dikabulkan. Itulah yang sering kita dengar di dalam kesaksian, teman-teman. Kesaksian murtadin tentunya. Beda ya, teman-teman. Kalau yang kesaksian mualaf, biasanya karena belajar, cari tahu, dan memang ya merasakan sendiri perbedaan agama ini sama agama ini. Bukan karena, bawa-bawa perasaan. Saya merasa di sini lebih tenang, di sini lebih enak, dan sebagainya. Padahal, kalau kita cari tahu lebih dalam, kita gali lebih dalam, ternyata alasan murtadnya perut, di bawah perut, ya, indomisasi, dan sebagainya. Tetapi kalau kesaksian, ya tentu saja dia nggak mungkin ngomong, ya saya murtad gara-gara dikasih Indomie. Ya saya murtad karena dikasih pekerjaan. Tetapi kalau kita gali lebih dalam, banyak sekali yang seperti itu yang kita temukan ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa teman-teman. Mereka mau bersaksi apapun silahkan. Toh pada dasarnya, mereka murtad pun itu bukan urusan kita. Mereka murtad pun tidak merugikan Islam. Mereka murtad pun yang akan bertanggung jawab atas perbuatannya ya mereka sendiri. Ingat teman-teman, masuk surga masing-masing, masuk neraka pun masing-masing. Jadi ngapain kita pedulikan kan begitu? Cuman kita sayang, kita miris kan begitu. Kita miris kalau ada orang berganti iman hanya karena baper. Nah ini yang nggak boleh. Banyak orang itu tersesat karena baper. Banyak orang tersesat itu gara-gara dia mengedepankan emosionalnya, bukan logikanya. Coba lihat, kalau orang berbisnis, orang melakukan investasi, kalau dia bawa perasaan, ya saya merasa feeling saya ini cocok lah dengan usaha ini. Pakai feeling teman-teman, bukan pakai hitungan. Ya. Bukan pakai bisnis proposal, tapi pakai perasaan. Ujung-ujungnya apa? Tenggelam. Karena yang namanya perasaan itu menghanyutkan. Perasaan itu naik turun teman-teman. Itulah saya selalu mengingatkan, dalam mengambil keputusan, jangan pakai perasaan. Jangan teman-teman. Selalu kedepankan logika. Itulah mengapa kita ini ya, umat muslim, itu disuruh menggunakan akal. Selalu mengedepankan akal. Bahkan setahu saya ya, sekali lagi, setahu saya, Yesus pun mengatakan apa? Apa? Kasihi Allahmu dengan segenap akal budimu. Akal yang diutamakan, bukan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan, salah-salah kamu nyembah pot bunga, ya, kamu nyembah botol kecap, dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ada pengalaman tertentu. Saya ambil contoh teman saya. Dia nggak ada kerjaan, teman-teman. Jadi dia ada satu patung, ya mainan itu di kamarnya. Itu dia sembah. Jadi dia bilang beberapa kali dia tes sembah itu, doa dia dikabulkan. Doanya berhasil, mujarab. Misalnya dia minta menang ini gitu kan. Begitu dia doa di situ benaran menang. Terakhir tersugesti dia bahwa patung dia punya kuasa. Patungnya jadi berkuasa. Begitu juga kenapa ada orang yang ke Gunung Kawi,
ada orang yang melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh. Karena doa mereka dikabulkan. Kan begitu. Kalau nggak mungkin balik, teman-teman. Saya punya teman, tiap tahun ke Gunung Kawi. Saya bilang, kok repot kali gitu. Setiap tahun harus ke sana. Iya, memang perjanjiannya begitu, dia bilang. Ada juga yang ke Thailand, kan, setiap tahun. Terikat. Dan mereka percaya bahwa hal tersebut punya kekuatan, punya kuasa. Nah, inilah kalau kita mengedepankan yang namanya perasaan kita, teman-teman. Kita membuat seakan-akan yang namanya Tuhan itu wajib mematuhi apapun keinginan kita. Oh, ini kalau nggak mengabulkan bukan Tuhan. Yang mengabulkan baru Tuhan. Nah, ini kan bahaya. Seakan-akan Tuhan itu jadi budak kita. Tuhan itu harus ikut perintah kita. Ini yang gawat, teman-teman. Kalau ada orang punya pikiran bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mengkabulkan, ya, mengkabulkan permohonan kamu. Ini Tuhan yang ngawur. Bahkan pendeta Erastus itu berani mengatakan apa? Kalau Yesus yang kamu sembah mengabulkan dengan cara seperti itu jin. Ya. Pendeta Erastus langsung bilang, ini jin. Jin yang namanya Yesus kalau gitu. Kita membuat Yesus kita sendiri. Kita lihat bagaimana Polycarpus sekarang itu membuat seakan-akan Yesus itu pesuruh dia. Ngusir setan. Dia perintahkan, Yesus usir dia. Padahal dia yang pertentangan. Dia datangi rumah-rumah angker. Setannya nggak salah, teman-teman. Betul nggak? Jinnya nggak salah. Dia memang tinggal di situ. Tiba-tiba kamu datang ke sana, kamu pertentangan, dalam nama kamu usir dia. Seakan-akan Tuhan kamu tuh, ya, tukang suruh kamu. Terus mendiang mangapul segala, lebih hebat lagi. Suruh Yesus cabut nyawa saya. Ya, suruh Yesus cabut nyawa saya. Apa yang terjadi? Ya kita tahulah. Dikabulkan, dia nggak ketemu saya. Dia yang dicabut. Pastor Sarah berdoa yang sama. Ya, berdoa hal yang sama. Untung minta maaf. Kalau si Walabu lebih pintar. Dia tahu bahaya. Dia berdoa dalam nama setan, dia bilang. Dia doakan saya celaka dalam nama setan. Luar biasa. Dan setan itulah yang sekarang sedang mendekati dia dan menjadi teman dia. Terbukti ya. Kita bisa lihat bagaimana hidupnya sekarang. Baru-baru ini saya dengar kabar ya, kemarin dia masuk rumah sakit lagi. Nah, begitulah. Kalau kamu bermain-main dengan kuasa gelap. Kalau saya, teman-teman ya, kalian tantang begitu, mohon maaf, saya nggak akan mau. Banyak itu, Polycarpus yang naik dalam diskusi selalu bilang gini, yuk, kamu hina Tuhan saya, ya, kamu bilang, kabulkan, suruh cabut nyawamu sekarang gitu. Kalau nggak cabut nyawamu dalam berapa hari, saya bilang saya nggak mau. Bukan karena saya takut, tapi saya tidak mau, ya, menantang hal-hal yang goib. Karena, mohon maaf, kuasa-kuasa gelap itu banyak. Kuasa gelap itu akan memanfaatkan situasi di mana kamu membuat perjanjian seperti itu. Bahaya, teman-teman. Ya, jangan main-main dengan kuasa gelap. Jangan merasa, wah, saya akan dilindungi Allah. Enggak, Allah juga nggak senang dengan umatnya yang pertentangan. Nggak boleh, teman-teman. Nggak ada itu ya. Oh, saya punya keajaiban. Saya bisa lakukan mujizat. Terus itu saya jual. Terus itu saya jadikan seakan-akan saya hebat. Nggak boleh, teman-teman. Ya, kalau ada orang membanggakan, oh, saya punya karomah. Ya, karomah saya gini-gini. Itu setan, teman-teman, saya bilang. Allah tuh paling benci orang yang sombong. Bukan karena kita. Sampai detik ini, misalnya kita berhasil, kita bisa mendoakan orang supaya sembuh. Itu atas izin Allah. Nggak ada hebat kita, teman-teman. Kita tuh cuma dipakai sebagai hambanya. Cuma dipakai sebagai hambanya. Ingat itu. Jangan malah kita melewati batas seakan-akan kitalah bosnya. Banyak orang seperti itu kan. Dia dipercaya sama bosnya untuk mengelola satu perusahaan. Tiba-tiba dia jadi sombong. Mentang-mentang bisa merintah orang lain, seakan-akan dia yang bosnya sekarang. Banyak orang jadi lupa diri. Itulah kenapa saya selalu katakan, di setiap sholat kita, ingatlah bahwa kita ini hamba. Ingatlah semua yang kita miliki, itu titipan dari Allah. Sehingga kita akan tetap rendah diri. Jangan seperti Polycarpus yang sombong. Jangan, teman-teman. Sifat sombong itu sifatnya iblis. Jadi,
sifat yang paling tidak bisa dimaafkan oleh Allah itu adalah orang yang sombong, teman-teman. Ya, ini saya kemarin dikasih tahu sama Ustaz Wafi ya. Ustaz Wafi bilang dalilnya gini. Satu dibilang yang paling tidak bisa dimaafkan, sombong. Karena sifat sombong itu hanya milik Allah. Hanya Allah yang boleh. Kita nggak boleh, teman-teman. Kita ini siapa? Jadi paling tidak bisa dimaafkan adalah sombong. Ini yang bahaya. Dan banyak sekali orang yang jatuh ke dalam dosa ini. Merasa, wah saya punya mujizat, saya bisa lakukan ini, saya bisa itu. Aduh, nggak ada apa-apanya, teman-teman. Jangan pertentangan, apalagi pergi ngetes-ngetes yang goib-goib itu. Udahlah, ngapain gitu. Karena kita tahu, banyak juga itu doa-doa yang dikabulkan sama setan-setan, kan gitu. Setan tahu. Misalnya kita berdoa nih, ya kepada handphone ini. Handphone, kalau kau berhasil membuat saya lulus ujian ini, ya, saya lagi ujian PNS, kalau lulus, saya akui bahwa handphone ini adalah Tuhan. Saya akui bahwa Tuhan berbicara kepada saya melalui handphone ini. Oke, setan lihat. Wah, mantap, kesempatan. Gas. Setan lihat ada kesempatan. Dikabulkan. Besok kita doa lagi. Terima kasih handphone. Handphonenya kedip-kedip sendiri gitu kan. Setannya berbicara sama kita. Handphonenya disengaja bisa kedip-kedip. Supaya kita makin yakin. Wah, handphone ini berkuasa ternyata, teman-teman. Punya kuasa. Ini yang bahaya. Ya. Ini yang mau saya kasih tahu. Dan bagi teman-teman ya, ingatlah, jangan pakai perasaan. Jangan pakai perasaan. Jangan sampai seperti orang-orang di luar sana, dikit-dikit, wah, saya merasakan, saya bertemu. Dari mana Anda tahu itu Tuhan? Setan yang lebih banyak ketemu orang, teman-teman. Lu kira Tuhan gampangan apa gitu? Siapa lu gitu? Ya. Setan yang lebih banyak itu di mana-mana, teman-teman. Ya, kalau dibilang ada yang omnipresent itu setan. Di mana-mana ada setan. Ini yang gawat. Ya. Setan itu yang selalu menjumpai orang di mana-mana. Jadi hati-hati selalu kalian. Janganlah ya, mencoba-cobai yang gaib-gaib itu. Ya, hidup aja yang lurus lah. Ngapain gitu? Ya. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Dan di sini saya juga mau tampilkan teman-teman kegiatan saya sama Goldian ya, atau kegiatan HMC berbagi ya. Saya bilang HMC berbagi aja lah, biar lebih simpel. Dimana saya sudah bilang, ya, mohon doanya semoga ini istiqomah. Dan sekali lagi kegiatan ini bisa terjadi bukan karena saya, tapi karena dukungan teman-teman semua tentunya. Karena tanpa dukungan kalian, nggak mungkin kita sanggup melakukan kegiatan secara konsisten seperti ini. Ya, jadi mohon doanya. Dan ya inilah kegiatan kami kemarin di saat banjir, teman-teman. Jadi di saat banjir pun kita tetap membagikan susu dan juga hadiah-hadiah untuk kuis-kuis kecil ya. Oke, selamat menyaksikan buat teman-teman. Alhamdulillah ya, jadi sudah agak surut. Kalau tadi pagi tinggi guys, ini karena sudah dipompa terus. Tadi di depan kita lihat ada pompanya, ya, terus dipompa. Jadi sekarang sudah surut. Alhamdulillah sudah aman. Kalau tadi pagi ya, subuh-subuh mereka bilang sampai 70-80 cm. Kalau sekarang ini tinggal 30. Kalau sebelah sini udah nggak banjir, yang tadi sana yang banjir. Adek, susu dek, buat adeknya. Ya sama-sama. Goldian akan pencuri anak guys. Enggak lah. Anak favoritku yang pernah bagiin susu namanya Bella, masih tertanam. Dek, mau susu nggak dek? Oh enggak. Tadi ngomong guys, kesana nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Goldian dan Pedis di Jadi HMC. Jadi kita di sini lagi menyusuri kawasan yang terkena bencana alam banjir, teman-teman. Di sini kita akan membagikan sedikit daripada rezeki kami kepada orang-orang yang terdampak akibat banjir. Ya, bisa lihat kondisinya, teman-teman. Oh, lumayan, ini masih belum tinggi ya. Ya, makin ke dalam makin tinggi ya. Tadi ketinggiannya dibilang sampai 80 cm, mendekati 1 meter. Tapi surut. Jadi dia jam 6. Aja Ustapun gue enak, pasti mau dia. Tapi dia di luar kota. Besok ya kita hubungin lagi kalau ada banjir.
Aduh, mogok, nggak bisa nyala. Enak nih. Masih enak nih, Dek. Dek, ambil sisi satu, Dek. Masih sih nggak? Ini loh. Tunggu. Oke. Dek, masih sih nggak, Dek? Oh, mau. mohon Bisa jual langsung sih nggak, Dek? ini serius nih jualan kolak lagi banjir. Pak? Biasa jualan di mana, Dek? Biasanya di Cengkareng, Jadi ini kenapa? Tanah Merah. Ini buat Dek, aku dorong. Itu berapa? tahu ya. Untuk Aku dorong ya. Berapa nih? oh, nggak usah itu. Wes, Bagi aja ke orang. bagi aja ya ke orang. Ya, yuk. Daging, Dek, jangan lupa. Sama-sama. Puasa, Mbak. Nggak puasa. Yang paling dalam di mana, Dek? Belum. Seru nggak kalau banjir? Seru. Rumahmu tenggelam nggak? Dek, sisi, Dek. Iya, Dek. Oke, sama-sama. Dek, susu Dek. Tenggelam, Pak, rumahnya, Pak? Tenggelam, betul. Oh, tenggelam ya? Sama ya, Bang? Makasih ya, Kak. Sama-sama. Oh, di belakang nih. Ini luapan kali kan? Ya, alhamdulillah ini udah nggak hujan ya. Sekarang sudah jam 5. Kalau Ayo Gibran, jangan mau kalah sama Goldian dan Gulis. anjir, bahas negara lagi. Gibran bagi-bagi susu pas lagi nggak banjir. Kita banjir masih tetap peduli. Biar yang komen jelas sekali, jelas sekali. Politik ini menentukan nasib hidup kita, teman-teman. Gimana sih? Dek, ini puasa nggak, Dek? Kagak itu. Tapi ini bilang masih puasa. Tapi digitak balanya gampang nih. Bang ya. Seru kan banjir? Seru apa enggak? Sebenarnya anak sekolah. Libur kan tapi sekolahnya nggak libur. Yuk. Yang penting nggak ada gue di situ, Dek. Mau. Ini bor ya, dia? Oh, bukan ya? Hah? Ini kali kan? Coba loncat situ, Dek, biar tenggelam kita. Dek, susu Dek. Sini. Tenggelam juga, guys. Sekali lagi. Jadi ombak. Bau. Oh iyalah, karena kalinya kan naik. Iya. Untung sendal gua cepet doang. Kasih aja Indomie sama itunya, gue. Enggak, Yang lebih tua. kurang tenggelam. Berenang pula anak nih. Cek, bisa berenang. Bisa ah. Udah maju. Nah, kalau gitu. Gol masuk sini, Gol.
Masuk sana. Nggak usah. Nanti nggak bisa keluar kita, nggak usah lah. Ayo, berani kan? Balik. Teman-temannya mana lagi? Balik. Itu. Di dalam ya? Hah? Gol, masuk gol. Aduh, beneran lebih dalam guys. Langsung kena lutut. Sebut tahunya ya apa nggak dalam? Kepleset lu di situ. Bagaimana dia dong ya? Ya, makasih ya. Anaknya ada berapa Bu? Ada susu? 3. Ada 3 ya? Iya. Ini Bu. Terima kasih. Yuk, lanjut. Berapa lama biasanya Bu? Ini dari semalam. Dia Licin. Dari semalam ya. Sirupnya sampai kapan biasanya? ya ini sistem publik aku pertama ya karena kalau Langsung disedot ya? Ini lagi disedot kan di depan. di ini menyedotin sini dia dapat tipe buatan baru mah itu yang dari arah sono. Udah berapa lama nggak banjir nih? Udah dari semalam. Ya sebelumnya udah berapa tahun? Udah sering Setiap tahun banjir ya? banjir. Walaupun pemerintahnya siapapun banjir ya Bu? Banjir, iya. Kemana ke sono? Ayo. Oke, makasih Bu. Numpang lewat ya. Ya. Ini kasih susu, bagi susu kan? Bro, susu bro. Masih bang? Oke. Puasa nih. Ya masalahnya. Oke, sama-sama. Guys, tinggi kali selutut. Kalau seperut mampus, tapi gua di kantong. Ini yang terakhir ini sapi jatuh. Tambah dalam juga. Enggak, emang dalam. Ini kasih duit. Assalamualaikum. Mana duitnya? Nggak bisa ambil kok. Yang mana? Sebelah kanan. Ini. Aduh. Kubunya mana dek? Namanya dagang. Namanya lagi dagang. Ini dek, Indomie. Sama susu dek. Oke. Lanjut. Sekarang gue bawa satu. Oi. Ini pegang. Ini susu kata susu. Ini. Seberapa? Jangan tiba-tiba ada kali pula di samping kita. Boleh. Ada salah di celana. Lebih baik gue boxeran aja tadi. Ayo dulu. Lihat, oh ada softtek. Apa? Softtek. Popok ya. Ayo Gojol, sana. Tuh kasih ibu tuh. Oh ini kampret nih. Kelihatan nggak bututnya? Gue mau bagi duit. Gak mau gue jual. Segini. Oh, segini coba jalan lewat. Udah kasih anak tuh aja. Dek, kasih ke mbak itu dek. Ya. Sama ibu itu dek. Ibu yang mana? Itu ibu yang lagi nyapu sama ibu itu. Tuh abang tuh di rumah tenggelam. Ya sama-sama. Biasanya sampai kapan tuh surutnya? Sore. Pagi ya baru surut ya.
Habis semua kok. Yaudah. Bagi susu. Habis semua, Ibu. Susu buat anak-anak. Mana anak-anak nih? Ini Pak, makasih. Oh coklat, ambil yang coklat ya. Iya. Ya sama-sama. Oh nggak apa-apa. You're welcome. Ya udah ditemani bocil ini guys. Ya kalau depan nggak gitu tenggelam. Dek, kemana Dek? Yang banyak anak kecilnya Dek. Ayo ke sana. Belum ke sana. Rusun Mana rusun? itu belakangnya. Oh belakang rusun. Oh itu rusun. Iya itu. Itu. Oh ini. Oke, siram-siram air kena bajuku. Kanan ini rusun ya. Bagus rusunnya. Rusun sekarang kualitasnya oke ya. Iya. Beda sama rusun yang dulu. Ya kami lagi bagi sembako. Oh itu anak-anak rusun. Oh tinggal di rusun juga. Oh iya. Mami nggak kebanjiran berarti. Ya kami lagi bagi sedikit rezeki ya untuk saudara. Oh juga tinggal di rusun. Ini airnya ada ini. Karena panas lucu juga. Iya. Itu ada ini. Ini. Kelas berapa lo? Itu. Si bocil kelas berapa? Masih TK. Langsung baca-baca lo. Ini mau susu enggak? Wah, ini pakai ini. Ini rawa buaya. Rawa buaya memang langganan banjir, guys. Mau susu enggak? Puasa enggak? Buat buka puasa. Ya buat buka puasa ya. Mau coklat apa putih? Tinggal di mana? Rusun juga. Nggak kebanjiran ya kalau rusun. Sini weh. Susu Ya, gua nggak tinggal di sini lah, Bang Andre. Ini mau kegiatan puasa. Di puasa kami bagi susu karena Bang Nebeng mana bang? Boleh. karena dia bikin ombak-ombak terus. Yuk kita ke sana dulu. Mana? Balik. Mau nggak? Ini. Kamu tadi. Oh. Ya, kita dengan air, guys. Ya, bagus-bagus di apartemen, cari takjil, makan enak. Kami malah pergi ke sini, guys. Ya, karena boleh lihat sini, Gol. Kagak. Boleh mati kan? 5 juta. Teman ada yang mau. Ya, ini cocok nih jadi kolam baptisan. Siapa yang mau dibaptis di sini? Tapi jualan nih. Ini sudah lihat ada bayi lagi. Sisi dulu. Ih, buat buka puasa. Puasa nggak? Puasa lah. Puasa nggak? Ih. Sama-sama.
Ini tangan batis dong. Ya, lagi banjir, tolong jangan melepaskan ranjau guys. Coba ada mobil. Ya, kita sudah depan, jadi ini nggak gitu dalam lagi. Sudah nggak dalam. Tadi yang pertama dalam. Sudah sini aman. Udah tadi. Iya. Kasih dikit ya. Iya. Gue udah cepet doang. Hah? Berapa anaknya? 2. Sekolah. Oh, masih sekolah. Ini di dalam begitu. Sama ini Bu, ada sedikit bantuan. Oke, sama-sama. Makasih ya. Oke. Ini dari YouTube-nya apa? YouTube. Jadid HMC. Jadid HMC. Apa? Jadid HMC. Iya, sama-sama. Masih sih nggak? Dan buka puasa? Puasa lah. Oh udah, tadi apa? Lagi deh.